Ya ampun, nemplok guys, kelihatan gak sih? Hai guys, assalamualaikum. Welcome back to Ako and Mam channel. Kali ini kita mau berbagi pengalaman berwisata ke Taman Safari Puncak Bogor, destinasi wisata terfavorit yang ada di Puncak. Udah beberapa kali kesini, wah nggak bikin bosen. Selain tempatnya yang cukup luas, itu wisata di dalamnya itu kayaknya udah lengkap banget ya guys. Dari mulai kita bisa berkeliling melihat binatang-binatang atau satwa yang ada di sini yang disebut dengan Safari Journey, juga ada istana panda yang nggak boleh ketinggalan. Ada warna permainan dan berbagai pertunjukan yang semuanya tuh udah free ya guys. Free di sini maksudnya kita cukup satu kali bayar tiket masuk, itu sudah masuk terusan panda, wahana permainan dan juga berbagai macam pertunjukan. Untuk update tiket masuknya, ini untuk weekday dewasa 230.000, anak-anak usia 1 sampai 5 tahun dikenakan tarif Rp200.000. Sedangkan untuk weekend dewasa ini 255.000 dan untuk anak Rp225.000. Untuk parkir kendaraannya, kendaraan roda 4 Rp25.000, untuk kendaraan roda 2 Rp10.000. Oh ya, untuk pembelian tiketnya ini bisa online ya di bogor.tamansafari.com atau kita juga bisa beli tiket langsung di loket. Seperti biasa, sebelum kita ke wahana-wahana yang lainnya atau ke Istana Panda, kita selalu ada yang namanya Safari Journey. Jadi Safari Journey ini kita bisa berinteraksi langsung untuk beberapa satwa yang ada di Taman Safari sambil menggunakan kendaraan pribadi ataupun bisa menggunakan bus dari Taman Safari. Seperti memberi makan kuda Nil. Ini kayaknya salah satu yang favorit juga karena kalau udah mulai turunan ada yang di samping kanan ataupun kiri kuda Nil, itu pasti banyak yang ingin memberi makan. Nah, di sini juga nggak perlu khawatir ya. Jadi kalau kita misalnya ragu-ragu ini boleh nggak ya dikasih makan ataupun enggak, itu ada tulisan ataupun petunjuknya, keterangan di depan satwanya. Nah, untuk pembelian wortelnya bisa kita beli ini sebelum masuk Taman Safari Bogor. Banyak kayak warga-warga sekitar yang menjajakan wortel. Kalau nggak salah kemarin 5 ikat Rp20.000. Nah, kalau kita melewati kayak macan tutul ini, macan tutul Afrika, ini kita nggak boleh ngasih makan, buru-buru ngasih makan ya. Jadi untuk kaca jendela kendaraan yang kita gunakan pun ini harus ditutup. Nah, di Taman Safari ini konon katanya memiliki koleksi lebih dari 2.500 satwa hampir seluruh dunia. Nah, di sini juga ada yang hewan langka juga seperti macan, orang utan, komodo dan yang lainnya yang harus dilindungi. Masuk area jerapah ini juga salah satu spot yang banyak ya orang atau pengunjung berhenti di sini untuk sekedar foto-foto dari tetap ya dalam kendaraan ataupun sambil memberi makan. Tapi di sini kayaknya bukan memberi makan jerapahnya ya guys, karena jaraknya jauh jadi agak sulit. Jadi kita ngasih makan yang di sekitar jerapah, depannya itu ada rusa-rusanya. Nah, biasanya nih kalau udah ada gerbang otomatis kayak gini buka tutup, kita wajib menutup jendela ataupun kaca dari mobil atau kendaraan yang kita naiki. Karena biasanya ini daerah untuk binatang buas seperti macan, harimau, banteng, jadi wajib ditutup. Dan juga ada peraturannya nggak boleh berhenti lama, khawatir menimbulkan ya pokoknya kayak gitu ya guys, kayak hewan buasnya itu takutnya menyerang kita. Nah, sekarang kita masuk kawasan African Village. Ini kayak zebra-zebra gitu. Nah, di sini juga sebenarnya banyak ya petugasnya, adalah beberapa yang menjaga. Kalau misalnya sekiranya zebra-zebranya terlalu menghalangi jalan, biasanya dituntun untuk ke pinggir. Karena kemarin pengalaman ada yang seperti itu juga. Di sini kita bisa ngasih makan juga tetap, tapi dari jendela mobil atau kendaraan yang kita gunakan.
By the way, kalau misalnya kita ingin buang air kecil sepanjang perjalanan safari journey ini kan sekitar 45 sampai 1 jam, agak-agak PR ya guys. Cuma kalau memang darurat banget kayak memakai kemarin, ini kita bisa guys minta izin sama petugas yang ada di situ. Nanti kita akan dibantu diturunkan itu setelah area badak. Kalau nggak salah sih yang di area African Village gitu. Jadi kayak ada semacam ada mes karyawan, ada toiletnya. Ya lumayan ya guys kalau nahan pipis atau memang darurat banget nggak bisa nahan buang air kecil, kita bisa buang air kecilnya di mes karyawan tersebut. Sekarang kita masih melewati kawasan yang dilarang membuka jendela alias masuk ke binatang buas seperti tadi macan atau harimau. Juga untuk kawasan beruang ini juga wajib menutup kaca jendela. Sebelum berakhir safari journey ini kita akan melewati kawasan orangutan Kalimantan. Kalau di sini orangutannya yang dibanding sebelumnya pernah lewatin tadi ya, di depan ini lebih luas. Lucu sih lihat tingkah lakunya. Di sini juga banyak nih, lumayan banyak orang-orang atau pengunjung pada berhenti memperhatikan tingkah laku orangutan. Oke guys, ini udah selesai safari journey sekitar 45 sampai 1 jam. Selanjutnya kita bisa atur-atur waktu nih karena memang banyak banget di sini wahananya. Jadi kalau yang mau atau misalnya belum pernah ke Istana Panda, bisa dicoba langsung ke Istana Panda. Karena kalau menurut kita sih ke Istana Panda ini lumayan ya, agak memakan waktu. Karena kesananya juga harus menggunakan bus shuttle yang udah disediain pihak Taman Safari dan ini free, gratis. Biasa kalau lagi rame kayak sekarang itu kemarin kesana itu lumayan antrinya loh. Karena di Taman Safari ini kebanyakan selain misalnya keluarga atau yang pribadi ke sini, banyak juga dari family gathering atau field trip dari sekolah-sekolah. Jadi memang bener-bener kayaknya emang destinasi terfavorit yang ada di puncak untuk seluruh keluarga. Nah kita udah naik nih bus dan ini perjalanan sekitar 7 menit kurang lebih ya. Sepanjang perjalanan ini jalanannya tuh banyak yang kayak nanjak gitu, pokoknya ya lumayan lah ya buat goyang-goyang sana sini. Mungkin itu salah satu alasan kendaraan pribadi nggak boleh atau nggak bisa ya naik ke sini, jadi harus menggunakan bus yang sudah disediakan oleh Taman Safari. Untuk si pandanya sendiri ini ada di lantai 3. Namun ketika kita masuk naik sudah disuguhkan oleh tempat souvenir dari Taman Safari. Di sini banyak cenderamata atau souvenir-souvenir kayak kaos, boneka-boneka, gantungan kunci dan masih banyak yang lainnya. Kita ke lantai 2 atau lantai 3 menggunakan eskalator. Ini di lantai 2 restoran ya guys. Jadi kalau yang misalnya nggak bawa makanan dari rumah, itu kita bisa makan di sini. Ada restorannya di Istana Panda. Nah, kita masuk ke lantai 3 atau naik lantai 3. Jadi di Istana Panda ini ada semacam kayak ruangan dulu sebelum melihat pandanya. Di sini terdapat berbagai macam edukasi, informasi dan juga ada teater atau kayak bioskop mini ya untuk melihat film dokumentari dari si pandanya. Kebetulan kita udah beberapa kali ke Istana Panda, jadi kemarin tuh di skip ya untuk nonton film dokumentarinya. Dan kalau menurut kita untuk tata letak dan yang lain-lainnya untuk kesini yang kemarin itu kayaknya denahnya masih sama seperti yang sebelum-sebelumnya. Kayaknya nggak terlalu banyak perubahan, tapi tetap sih kalau ke Taman Safari pasti harus ke Istana Panda. Kayak ada yang kurang gitu kalau nggak mampir ke sini. Emang sih tempatnya tuh juga enak dengan view di luar itu. Wow, Gunung Gede Pangrango. Udah gitu adem banget. Jadi buat santai-santai sambil foto-foto di depan itu menyenangkan.
Nah, kita udah masuk nih kawasan untuk melihat pandanya. Ini kita melihatnya di sini ya guys. Oh ya, di sini juga dilarang memberi makanan apapun ya. Dan sayangnya ketika kesini ini pandanya lagi bobo siang guys. Jadi lagi anteng. Menurut petugasnya sih kemarin diinfokan baru aja dikasih makan dan langsung pandanya tertidur. Ini ada infonya juga ya di sini kelihatan untuk panda ini hobi tidur siang ataupun tidur di antara waktu jam makannya. Oke, kita tinggalkan pandanya yang lagi tertidur. Sekarang kita bisa melihat hewan-hewan yang lain. Ini ada bangau putih, kemudian ada takin. Ada keterangan-keterangan di depan setiap satuannya ya guys. Selain itu di sini juga ada kita bisa memberi makan red panda atau panda merah, tapi ini berbayar ya guys, jadi nggak free. Biasa kalau feeding animal yang ada di area atau kawasan taman safari ini di luar dari tiket terusan. Selesai berkeliling di sana panda, kita setelahnya bisa mengambil dokumentasi atau foto-foto. Seperti foto yang wajib itu di depan, yang paling depan kita masuk. Ini ada patung Istana Panda atau yang di bagian belakang tadi itu bisa kita ngambil foto di situ ya guys. By the way, sebagai info, kita bisa loh bawa makanan dari luar masuk ke taman safari. Jadi nggak kayak kebanyakan tempat-tempat wisata yang tidak memperbolehkan pengunjung membawa makanan dari luar. Khusus di taman safari ini kita bisa membawa makanan dari luar. Kalaupun yang nggak bawa makanan dari luar, banyak beberapa restoran yang ada di dalam taman safari. Selesai dari Istana Panda, wah ini masih banyak guys yang lainnya, wahana lainnya seperti wahana permainannya serta pertunjukan-pertunjukan lain juga masih banyak. Ada baby zoo juga, terus bird aviary, ada kereta juga, kereta berkeliling baby zoo ini gratis ya guys, bisa kita naiki. Untuk selanjutnya ditunggu videonya ya. Oke guys, sekian dulu review ala-ala Mama Kay dan Dede aku berkunjung ke Taman Safari Puncak Bogor. Semoga bermanfaat, ditunggu video selanjutnya. Dan support aku and Mom channel dengan cara subscribe. Yang sudah subscribe, Mama Kay ucapkan terima kasih. Stay safe everyone, stay healthy, see ya, assalamualaikum.